Kalau sakitnya di atas kepala, ini adalah proses berpikirnya yang diingatkan. Nah, kalau di bagian depan, ini dengan apa yang dihadapi. Kalau di sebelah kiri, ini ada cara berpikir yang salah. Kalau di belakang, misalnya sakit di kudu, ini ada amal kita yang salah, yang memberatkan. Karena amal manusia itu digantungkan di lehernya yang mereka akan menemuinya terbuka pada hari kiamat. Jadi biasa berat di sini. Yang memberatkan itu adalah amal buruk. Kemudian kalau di pinggang itu ada kemarahan, karena pinggang itu adalah tempat gerak ruku dan sujud. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Berarti ini ada emosi, ada marah, ya. Kalau di tulang duduk di belakang, ini masalah zikir sebelah kanan atau kiri. Kalau kanan ya sudah bagus, tapi masih tetap harus diperbaharui, diperbaiki mungkin khusyuknya. Kemudian sebelah kiri berarti masih salah. Hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang ru'yah dengan peringatan. Jadi kalau ru'yah yang biasa itu kan dibacakan ayat-ayat saja, tapi kita ini lebih dengan kesadaran. Jadi dalam arti kalau kita diberikan rasa sakit atau yang tidak menyenangkan, atau masalah, itu berarti kode dari Allah mengingatkan kita dengan apa yang dikehendakinya. Jadi misalnya ini kita mulai dari kepala, sini boleh? Duduk ini. Ini maaf ya, Ibu pegang ya. Jadi di kepala ini ada beberapa bagian. Kalau sakitnya di atas kepala, ini adalah proses berpikirnya yang diingatkan. Kalau di bagian depan, ini dengan apa yang dihadapi. Kalau di sebelah kiri, ini ada cara berpikir yang salah. Langsung salah. Ya apa-apa. Kalau di sebelah kanan itu tujuan berpikirnya benar, tapi masih harus diperbaiki. Kalau di belakang ini ada memori yang lama, yang harus diperbaiki. Salah. Kemudian setelah kepala itu kan ada leher. Leher ini menentukan gerak. Kalau di sebelah depan itu tenggorokan, berarti ada zat yang masuk atau yang keluar di sini, yang bermasalah itu. Kalau di belakang, misalnya sakit di kudu, ini ada amal kita yang salah, yang memberatkan. Karena amal manusia itu digantungkan di lehernya yang mereka akan menemuinya terbuka pada hari kiamat. Jadi biasa berat di sini. Yang memberatkan itu adalah amal buruk. Kalau di punggung, masalah punggung di tulang tengahnya ini menunjukkan keturunan atau anak-anak kita ada masalah. Kalau di sebelah kiri, ini kiri ya, ini berarti pendamping kita ada kebutuhan, ada masalah. Jadi doakan kalau sudah seperti ini, ya. Kalau di sebelah kanan ini lebih ke makanan. Ini yang besar-besarnya aja yang saya bahas untuk hari ini. Kemudian kalau di pinggang
itu ada kemarahan, karena pinggang itu adalah tempat gerak ruku dan sujud. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Berarti ini ada emosi, ada marah, ya. Kalau di tulang apa namanya ini, tulang duduk di belakang, ini masalah zikir sebelah kanan atau kiri. Kalau kanan ya sudah bagus, tapi masih tetap harus diperbaharui, diperbaiki mungkin khusyuknya atau bagaimana. Kemudian sebelah kiri berarti masih salah. Ini kalau bagian depan. Kemudian kalau depan, ini lebih kepada nafsu sufiyah. Apakah sesak nafas, sakit dada, ini berarti ada masalah keinginan sesuatu, atau ada penyakit hati yang bagian depan, ya. Kemudian kalau di yang sering orang sakit lambung itu kan di ulu hati, ya. Itu adalah sebenarnya ruhnya mau bicara, mau menyampaikan sesuatu. Saya ini mau ini, saya ada butuh ini, gitu. Kalau di sebelah lambung itu masalah makanan. Jadi makan oleh kalian yang halal, yang baik, dan jauhi langkah-langkah setan. Jadi kalau kita melanggar ini kena. Jadi yang halal itu jelas asalnya dari mana, zatnya benar, prosesnya disebut nama Allah. Kalau kita ragu-ragu, hentilah. Yang baik itu tidak merusak tubuh, tidak pengawet, tidak kimia. Langkah-langkah setan itu mengikuti hawa nafsu. Kalau ini kita langgar, maka kita kalau Allah menghendaki mengingatkan kita, itu di bagian lambung. Kemudian kalau di sebelah kanan, perutnya sebelah kanan biasa di usus buntu itu apa namanya, masalah pendamping juga. Biasanya kalau yang sebelah sini, biasa kepada istri, yang di sini pada suami. Suami menunjukkan kepada istrinya. Kalau ini sebelah kiri punggung menunjukkan kepada suaminya. Nah, kalau di tangan kanan ini pekerjaan. Kalau sebelah kiri dalam menggunakan harta. Kalau di kaki langkah. Sebelah kanan berarti langkahnya bagus. Kalau sebelah kiri berarti salah. Semakin ke pangkal, kalau sakitnya ke pangkal, itu berarti baru niat. Kalau sudah di ujung, itu udah dilakukan. Nah, baik di kaki demikian juga. Nah, ini sekilas yang saya jelaskan ini, mudah-mudahan bisa menjadi dengan kesadaran kita, insya Allah akan Allah hilangkan. Tetapi yang harus kita tahu tahapannya. Pertama kita sadari dalam mengenal Allah. Kemudian ini menjadi mengenal diri dan tujuan hidup. Ini pelajari dulu. Kemudian hilangkan penyakit hati. Jangan marah kepada siapapun. Makasih. Jadi ini yang secara singkatnya begitu. Itu lebih detail nanti dengan buku aja. Jadi kalau penyakit itu kita sadari, misalnya biasa orang datang ke saya, itu kan saya jelaskan mengenal Allah, mengenal diri, tujuan hidup.
Kemudian saya tanyakan ada masalah apa, ada beban apa. Yang dikatakan beban adalah yang maunya seperti mau kita, itu beban. Jadi misalnya begini, kita lihat anak-anak ada yang kalau disuruh tidak mau misalnya gitu, maunya kita kalau disuruh segera gitu, itu kita terbeban. Nah ini beban namanya. Kalau kita ingin seperti mau kita, harusnya gimana? Kalau kita mau seperti itu, kita minta sama Allah. Urusan aplikasinya itu urusan Allah. Yang tugas kita hanya meminta, hanya memohon. Jadi kalau yang dikatakan beban itu, ya kan gak enak kalau belum diberikan. Nah, kemudian buang penyakit hati. Inilah 3 langkahnya. Ya, insya Allah kalau di hati kita tidak ada beban lagi dan itu lapang, insya Allah selesailah, sembuhlah penyakit itu. Karena seperti Nabi mengatakan, manusia itu tergantung segumpal darah, yaitu hati. Apabila baik hati itu, akan baik seluruh tubuh. Jadi kita orang yang mengaku kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau diberikan sakit atau rasa yang tidak menyenangkan, carilah kesadaran dulu. Jangan buru-buru memperbaiki fisiknya, tapi ke hatinya dulu. Mungkin ini demikian aja. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.